Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelu Custain, tentu saja dalam sebuah podcast yang akan terus membincang sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Kali ini kita akan membincang bagaimana peluang John Herdman untuk kembali melatih timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup. Apakah setelah AFF itu terpukul ya? Saya pikir seorang pelatih akan terpukul, namun dia harus comeback move untuk mengembalikan kepercayaan diri, ya, mengembalikan apapun yang dia miliki sebenarnya. Kemudian di FIFA Asian Cup dia akan berhadapan dengan Malaysia, kemudian Singapura, lagi-lagi Singapura, dan Bangladesh yang akan menggantikan India karena India menghadapi Brazil ya dalam FIFA Matchday. Dan Bangladesh nampaknya sudah fix untuk menggantikan India. Itu kita akan informasikan kalau udah fix, baru kita akan informasikan kepada Anda. Nah, dalam menghadapi Singapura, Bangladesh dan Malaysia adalah suatu hal yang mungkin rekan kita ada di atas Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Namun bukan berarti kita akan mengalahkan dengan mudah tim-tim yang ada di FIFA Asian Cup, karena pengalaman dari AFF itu membuat traumatik buat para penonton yang nanti akan mendukung timnas Indonesia. Itu apakah membuat kita deg-degan atau tidak ya? Semua itu tergantung dari tata cara John Herdman memperlakukan teamworknya, kemudian formasinya itu lebih pas atau lebih memasukkan orang-orang dalam strateginya itu pas atau enggak. Itu yang menjadi soal. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel Bung Jelu Custain untuk mendukung kita menuju 1 juta subscribers. Terima kasih buat semuanya udah like dan subscribe. Anda akan terus terhubung dengan konten-konten kita. Dan jangan lupa untuk berikan lagi ya dukungan pada kita dengan cara berikan kritikan dan saran pada Bung Jelu Custain, PSSI dan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum. Langsung aja kita akan bahas. Dalam beberapa pekan ke depan kita akan disuguhkan nuansa-nuansa FIFA Asian Cup yang pasti akan bergemuruh ya, karena 23 September akan dimulai dan ini sudah mulai. Timnas Indonesia berebut penonton ya, berebut penonton untuk membuat penonton Indonesia makin lebih datang ke stadion itu ya, karena kekecewaan dari AFF itu berujung pada mungkin minat para supporter untuk datang ke stadion ya, karena ya kekalahan yang memalukan buat timnas di Pakansari kemarin saat dikalahkan Vietnam. Oke. Namun kita akan hadir dengan tim yang full tim ini ya. Ada Oleh Romani, kemudian siapa nih? Luke Vickery di depan, kemudian ada juga Joe Baldupesi. Kalau Mediano Jonathan masih penyembuhan ya, masih penyembuhan dan habis dari cedera, operasi, dan ini proses pemulihan ya. Kemudian juga banyak Kevin Dix, Jade Ses, kemudian Marcelino Ferdinand, namun siapa nih? Jade Ses, Kevin Dix ya kembali akan mengisi, Dean James ya, Calvin Verdong. Ini banyak sekali pemain-pemain yang akan berada di timnas Indonesia. Ini pemain-pemain berkelas dunia yang akan tampil. Apakah bisa membuktikan kekuasaan Indonesia pada FIFA Asian Cup? Karena satu hal, kalau Indonesia itu gagal dalam FIFA Matchday ini, bukan FIFA Matchday, FIFA Asian Cup ini pasti akan berujung pemutusan tenaga kerja
John Herdman dan anak asuhnya, itu yang pasti ya, akan ada pemutusan kerja John Herdman dan bawahannya. Satu koleksi itu pasti akan diberantas habis oleh PSSI. Namun jikalau John Herdman mampu membuktikan ya dia adalah pelatih bagus ya, dengan materi-materi yang ada saat ini ya, pemain-pemain yang sudah berkarir di Eropa dan luar biasa, itu bisa membabat habis Malaysia, membabat Singapura, membabat Bangladesh, itu akan menumbuhkan kepercayaan diri kembali oleh seorang pelatih. Ya itu. Namun kalau kita melihat bagaimana dia menempatkan formasi dan pemain-pemain yang salah pada posisinya, itu yang menurut saya catatan penting yang harus kita tempatkan pada hari ini adalah kita akan mengkritik John Herdman dalam penempatan pemain, kemudian formasi yang dipilih, itulah yang menjadi kekalahan di mana saat John Herdman kalah dari kemarin ya, Vietnam dan juga Singapura imbang satu sama. Kayak contoh Rizky Ridho dikasih di bek kanan, nggak masuk ya. Kalau kita menilainya Rizky Ridho itu di tengah back center ya, bukan di wing back kanan ya. Itu menjadi tolak tolak kekurangan kita saat melawan Vietnam, dihajar habis 3-0 tuh. Gila. Nah, inilah salah satu dari kelemahan John Herdman yang memungkinkan kenapa kok tidak memakai Sandy Walsh. Apakah sakit atau cedera, kita nggak tahu ya. Apakah itu yang dipaksakan Rizky Ridho di posisi center wing back kanan, namun tidak diposisikan di center back. Ya, itu jadi masalah buat kita ya. Apakah Sandy Walsh sakit atau gimana, ataukah di wing back kanan kita tidak ada yang mengisi gitu ya. Nah, itu yang menjadi menarik buat kita, persoalan di mana pemilihan pemain, kemudian formasi yang dipilih, itu yang menjadi soal buat kita ya. Maksudnya pemain yang dimasukkan dalam formasi yang sudah jadi ya, dimasukkan posisinya itu nggak tepat. Dan merupakan suatu hal yang tragedi buat kita, karena setelah dari AFF, perasaan supporter semua se-Indonesia itu masih sama kayak kita ya. Namun kita harus move on, melihat gambaran kita, tujuannya adalah 2030 harus lolos Piala Dunia. Itu catatannya, catatan penting. 2030 harus lolos Piala Dunia. Itu yang nggak bisa ditolerir oleh bangsa ini, karena Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, udah mengatakan 2030 harus lolos Piala Dunia. Itu yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat John Herdman, apakah bisa menaikkan prestasi Indonesia, karena dapat poin FIFA Matchday kan, di FIFA Asian Cup itu kan bagian dari FIFA Matchday. Nah, itu akan dapat poin nggak ya? Melawan Bangladesh, kemudian Singapura dan Malaysia, itu menjadi tantangan buat John Herdman, karena ya kalau secara itu adalah musuh di bawah Indonesia, karena ranking kita sudah 117 dunia ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Pertanyaannya adalah, apakah John Herdman bisa menaikkan level pemain-pemain kita yang sudah abroad di luar negeri untuk kembali menjadi pemain timnas dan menunjukkan siapa kekuatan kita, siapa yang ada di pemain timnas, siapa yang akan berkuasa di Asia Tenggara dalam FIFA Asian Cup. Itu yang kita butuhkan dari John Herdman. Kita tagih janji dari John Herdman. Kalau gagal total, lawan Malaysia kalah, Singapura kalah ya harus bersedia untuk mundur ya. Itu yang bisa kita sampaikan, dan demikian yang bisa
kami utarakan pada hari ini, dan akhirnya saya harus undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.